Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan di sini kami bertiga ingin mempresentasikan mengenai rangkaian kontrol posisi pada motor servo MG995. Saya sendiri Zaki Saribiranova dengan NIM 2454444 SV25434. Oke, di sini perkenalkan saya Ardi Sutriyadi dengan NIM 2454146 SV25611. Halo, perkenalkan nama saya David Faustarya Wijaya dengan NIM 245444399 SV25408. Oke, jangan lupa saksikan videonya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan diagram blok dari sistem yang kami buat, yaitu sistem PID analog pada kontrol posisi motor servo MG995. Nah, untuk blok pertama ada set point yang masuk ke rangkaian error detector. Setelah itu sinyalnya akan diolah oleh desain kontrol menggunakan PID. Nah, rangkaian dari PID akan dijumlahkan ke rangkaian summing. Setelah itu masuk ke full push kelas B murni amplifier. Di sini untuk mengkontrol motornya. Nah, setelah itu outputannya adalah motor servo MG995 yang akan didecoupling dengan variabel resistor. Outputannya akan masuk ke error detector. Ini adalah diagram blok atau alur dari sistem kontrol posisi menggunakan PID analog pada motor servo MG995. Oke, di sini saya akan menjelaskan skematik full daripada sistem kami. Nah, ini adalah skematik fullnya. Yang pertama, ini adalah skematik dari rangkaian error detector. Ini ada set point, kita menggunakan potensio dan potensio sebagai feedback masuk ke rangkaian error detector. Nanti di sini akan membandingkan nilai set point lebih besar atau nilai feedback lebih besar. Setelah itu outputan daripada error detector akan diolah oleh baik positif atau negatif, akan diolah oleh rangkaian PID. Di sini adalah rangkaian P dengan rumus yaitu untuk mencari Vout-nya yaitu Vin dikali min RF per Rin, RF per Rin. Nah, di sini ada yang kedua ada rangkaian integral yang dimana rumus gainnya adalah 1 per RC ini. Yang ketiga ada rangkaian derivatif yaitu dengan rumus gainnya adalah R kali C. Rangkaian proporsional berfungsi untuk merespon pada saat itu juga. Rangkaian integral akan mengakumulasi error sehingga menghasilkan steady state sama dengan 0. Dan rangkaian derivatif adalah menjaga supaya tidak terjadi overshoot. Nah, outputan daripada ketiga rangkaian PID ini akan masuk ke rangkaian summing. Sebelum disamingkan ada tiga buah resistor di sini supaya penjumlahannya itu adil, yaitu dengan rumus VP per resistor, VI per resistor, VD per resistor yang ada di ketiga ini. Nah, setelah itu akan dijumlahkan oleh summing. Outputan dari summing itu akan masuk ke rangkaian push pull kelas B murni. Nah, kenapa kita menggunakan rangkaian ini? Karena outputan dari summing ini OP07 itu sekitar 20 mA. Sehingga ketika nanti misalnya motornya itu outputannya 5 volt dan misalnya resistansinya itu sebesar 10 ohm, maka membutuhkan sekitar 0,5 ampere. Nah, karakteristik daripada OP07 ini dia bisa mengeluarkan sekitar 20 mA sehingga kurang untuk menyalakan motor. Makanya kita menggunakan rangkaian kelas B push pull kelas B ini sebagai konfigurasi emitter follower atau sebagai rangkaian penguat. Nah, ketika nantinya keluarannya positif, maka transistor NPN akan aktif sehingga motor akan forward atau ke kanan. Nah, ketika outputannya negatif, maka yang aktif akan transistor PNP sehingga motor reverse atau counter clockwise seperti itu. Nanti motor ini akan didecoupling atau nyambung ke variabel resistor sehingga outputan daripada variabel resistor akan kita hubungkan ke rangkaian error detector seperti itu. Untuk karakteristik dari transistor ini memiliki penguatan sekitar 50 sampai 100
sehingga sangat cocok untuk diterapkan pada rangkaian ini. Seperti itu. Oke, jadi kita akan koneksikan di sini menggunakan dua koneksi, yaitu menggunakan koneksi USB dan koneksi WiFi. Nah, pertama kita akan koneksikan menggunakan koneksi USB reverse port. Kita masukkan port USB-nya. Setelah itu nyalakan timernya. Kita reverse port. Nah, langsung klik connect. Nah, ini sudah terhubung menggunakan koneksi USB. Oke. Yang selanjutnya kita coba mengkoneksikan menggunakan metode WiFi. Inputkan IP ESP32-nya, terus klik connect. Nah, ini juga sudah terkoneksi menggunakan WiFi. Setelah itu, untuk memunculkan grafiknya kita klik running. Nah, seperti itu. Ini adalah kondisi PID 0. Jadi ketika digerakkan servo tidak bergerak. Kita kasih kondisi ketika proporsional dikasih nilai, maka servo akan merespon pada saat keadaan itu juga. Ketika proporsional terlalu besar, maka servo akan osilasi. Nah, terlihat pada grafik terjadi osilasi ketika hanya menggunakan proporsional saja. Ini kondisi menggunakan proporsional saja, P maksimal. Kondisi ketika P dan I. Ini kondisi ketika derivatif diberikan, diinputkan nilainya. Nah, sistem stabil, set point mencapai feedback mencapai set point. Ketika tidak menggunakan derivatif terjadi overshoot. Nah, ini sesuai dengan teori bahwa derivatif meredam supaya tidak terjadi overshoot. This